dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Penyematan tanda pangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Pelantikan Kepala Daerah. Kepada Gubernur Lampung, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Gubernur Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, kembali lagi di podcast Lampung Pos Update bersama saya Silvi Agustina. Ada juga saya Mustaan Basran dan saya Abdul Ghafur. Iya. Di podcast kali ini kami bertiga jurnalis Lampung Pos akan membahas edisi khusus harian Lampung Pos yang terbit hari ini, yaitu tentang pelantikan kepala daerah dengan tema bersinergi untuk Lampung lebih maju. Oke, untuk membuka diskusi kita hari ini mungkin Bung Ago ya. Pun Ago dulu ini. Kayaknya hari ini happy bener nih dengan agenda besar pelantikan kepala daerah. Gimana Pun Ago? Iya. Ya, ini momen yang bersejarah bagi bangsa ini dan juga bagi provinsi ini. Kenapa kita katakan sebagai momen bersejarah? Karena memang pada hari inilah 20 Februari 2025 untuk pertama kalinya kepala daerah itu dilantik dari tingkat gubernur, bupati dan wali kota di Jakarta langsung oleh kepala negara. Jadi ini case yang mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, itulah kenapa pada hari ini ya Lampung Pos juga memberikan sesuatu yang spesial. Nah, dalam edisi khusus Lampung Pos, ya, pelantikan kepala daerah dengan tema sinergi untuk membangun Lampung lebih maju. Jadi, ya, Bang Agu pasti happy lah ya. Ya, termasuk karena korannya juga tebel juga hari ini ya. Jadi, ya mungkin dari momen ini juga pertama kali mewakili teman-teman Lampung Pos. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pihak yang mensupport Lampung Pos sehingga kita bisa menghasilkan edisi spesial pada kesempatan hari ini. Banyak yang terlibat, kita bisa memberikan perspektif dan itu nanti kita diskusikan lah lebih lanjut. Dan terlihat halaman cover kita itu cerah ya. Karena memang rata-rata anak muda itu fotonya. Iya. Bupati wali kota dan gubernur kita sekarang rata-rata memang generasi milenial atau Z. Kan itu apalagi sekarang gubernur yang memimpin Lampung itu sekarang udah benar-benar era digital. Iya, benar-benar digital gitu. Hari ini Silvi wawancara kita 10 Siapa tahun tahu ke depan kita wawancara Silvi sebagai ibu bupati kan. Wah, kalau ibu bupati artinya bukan dia yang bupati dong gitu. Suaminya yang bupati. Waduh. Tapi memang sih ini penyegaran sih bagi Provinsi Lampung dengan pemimpin muda, apalagi dari gubernurnya yang masih muda, wakilnya juga nih Bu Jihan Nurlela juga usianya masih sangat muda ya. Jadi harapannya nanti di Provinsi Lampung kan kita banyak sekali ya anak muda. Jadi semakin bisalah potensi anak muda kita lebih digali lagi di periode gubernur kali ini. Energinya masih kuat ya, anak muda energi masih kuat. Kemudian energi itu artinya benarlah kita ambil tema bersinergi untuk Lampung lebih maju ya. Artinya bersinerginya itu benar-benar karena mobilitasnya tinggi ya. Sinergi itu mobilitas tinggi harus pemimpin yang muda. Kemudian memang sebelum pelantikan pun ternyata gubernur terpilih sendiri sudah keliling untuk mempersiapkan bagaimana pembangunan di Lampung ini bersinergi dengan
apa namanya pusat, anggaran pusat kan. Seperti misalnya salah satunya Kota Baru diminta untuk jadi salah satu masuk ke PSN, program strategis nasional kan gitu. Artinya memang ada harapan di situ, makanya Lampung Pos benar-benar memberikan apresiasi untuk bupati kepala daerah se-Lampung ini dengan membuat edisi khusus. Ya. Gitu. Kata kuncinya memang sinergi, gitu kan. Kata kuncinya adalah sinergi. Supaya apa? Supaya berbagai macam program pembangunan, baik yang dirancang di pusat maupun yang dirancang itu di daerah itu bisa berjalan berkesinambungan, selaras, tidak bertumburan, Betul. tidak tumpang tindih. Justru kalau bisa itu programnya saling mensupport, saling mendukung. Betul. Gitu. Dan saya rasa ini anak muda yang disampaikan oleh Silvi tadi itu, pemimpin muda ya perlu juga berkolaborasi, bersinergi dengan yang Sudah berpengalaman. yang sudah Iya, berpengalaman. Itu juga perlu banget sih. Supaya apa? Supaya itu tadi terjadi program pemerintah yang saling support, saling sinergi, saling mendukung, dan itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan lebih gitu loh. Tapi yang jadi tanda tanya, bersinerginya oke. Tapi yang jadi tanya adalah Lampung lebih majunya ini. Mengapa Lampung lebih maju? Apakah karena terkait dengan Kabinet Indonesia Maju, pilihan katanya, atau seperti apa nih Lampung Pos mungkin ya? Ya, itu doa kita bersama. Betul. Jadi sebelum dilantik, mereka ini datang dari berbagai macam kepentingan, golongan, partai politik. Tapi satu prinsip yang harus kita semua pegang, kalau sudah selesai kontestasi dan sudah ada pemilih yang terpilih, Calon yang terpilih, Iya, terpilih, calon terpilih. sudah ada pemenang, semua harus bersatu, betul, semua harus mendukung, betul. semua harus ambil bagian, dan tentu saja Lampung Pos ambil bagian memposisikan dirinya sebagai media, gitu ya, mempublikasikan, memberitakan, dan kadang-kadang memberikan masukan dan memberikan kritik, memberikan kritik, kontrol yang jelas. sosial, dan tentu saja untuk apa? Untuk Lampung yang maju. Jadi ya nggak ada lah dari kita Betul, yang betul. mungkin punya doa, punya harapan untuk Lampung yang Lebih mundur. lebih mundur, kan? Pasti harus maju lah. Benar. Iya. Memang Lampung lebih maju adalah harapan kita semua. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, dalam awal-awal ini kepala daerah pun punya PR yang sangat besar nih. ini untuk yang kemajuan jadi anu itu ya, Provinsi apa? Lampung. Kepala daerah yang sekarang ini khususnya untuk Lampung ya, atau semua mungkin karena efisiensi, ini jadi tantangan. Pertama kali menjabat langsung mendapat tantangan efisiensi anggaran. Kan seperti itu kan ya. Iya, betul. Artinya benar-benar kita harapkan dengan energi yang masih muda, dia bisa menanggulangi efisiensi anggaran ini. Tapi tentunya dia juga harus siap untuk dikritik dong, kan gitu loh. Jangan sampai mentang-mentang terkait dengan urusan politik, bansos dibagikannya oleh wakil gubernur, kan nggak boleh gitu. Iya. Sama kayak Mas Gibran membagikan bansos, kan akhirnya menjadi nilai jelek di pemerintahan kita, kan seperti Yang itu. jelas anak muda itu salah satu ciri khasnya. Ini mungkin sobat Lampung Pos sepakat, tapi kalau tidak sepakat ya nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar. Betul. Tapi anak muda itu kecenderungannya dia punya power, Betul. punya tenaga, dan yang paling penting itu punya kreativitas dan inovasi. Nah, makanya kita berharap dengan adanya pemimpin muda ya yang memimpin Provinsi Lampung, ya muncullah inovasi dan kreativitas untuk bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul. Karena kalau misalnya kita itu cukup secara pendapatan, ya, kuat secara fiskal, secara anggaran, sebenarnya mau ada efisiensi segala macam ya kita tidak perlu panik, gitu kan. Tapi lebih Kuncinya pasti apa? mungkin Kita ya, punya kekuatan. yang lebih pastinya mungkin Silvi yang masih berkutat di lapangan ya. Apa sih Iya. potensi-potensi daerah di Lampung ini Iya. gitu loh. Iya. Yang Atau bisa harapannya digali. apa, Silvi? Kalau Silvi Sebagai kan anak reporter muda. nih, Iya. sobat Lampung Pos ya, suka liputan ke lapangan. Apa nih harapan masyarakat di bawah terhadap Pemimpin baru ini. pemimpin baru ini? Tentu banyak sekali ya harapan masyarakat Lampung terhadap pemimpin baru kita ini. Kalau dari saya nih anak muda ya. Oke, apa Masih nih muda. harapan Iya, anak iya. muda? Harapannya adalah yang dari saya lihat dari teman-teman saya hingga saat ini adalah lapangan pekerjaan sih. Itu menjadi salah satu titik krusial nih yang menjadi permasalahan hingga saat ini karena
banyak sekali anak-anak muda yang mungkin punya potensi ya, tetapi tidak memiliki wadah untuk dia bisa menyalurkan potensinya itu. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih maksimal lagi untuk menggandeng anak-anak muda juga untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan supaya mereka bisa berkreativitas. Agar lebih mereka optimal. tidak kabur aja dulu ya. Bener itu ya, kalau ada ungkapan Gen Z susah cari kerja. itu betul banget. Itu adalah kenyataan yang Itu di lapangan kenyataan, memang ya. seperti itu. Dan itu racungnya adalah kabur aja dulu tagar itu jangan-jangan dilakukan oleh Gen Z Nah, gitu, karena itu. itu gitu loh. Itu masih marak banget sih menjadi pembahasan Iya. anak-anak muda sekarang. Dan itu dituduh tidak nasionalis, padahal sebenarnya tidak gitu loh, bukan? Tidak serta merta kabur dari dulu, sama seperti saya NKRI, saya merah putih, saya itu bukan kalau cuma pernyataan seperti itu tidak menunjukkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu harus ditunjukkan dengan kiprah ya, kreativitas kiprah gitu Ya loh. itulah makanya itu sebenarnya kan itu bukan, kita tidak membacanya jangan terlalu hitam putih seperti itu ya. Karena ini kan disuarakan oleh anak-anak muda. Saya yakin tidak adalah anak muda Indonesia yang lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia itu punya rasa benci atau tidak nasionalis, tidak rasa memiliki dan lain sebagainya. Betul. Ya, kita harus melihat ini sebagai sebuah ekspresi dari apa yang diharapkan oleh Sylvie tadi. Betul. Gitu, kan? Iya. Karena memang persoalannya saat ini adalah situasinya mungkin ya, susah untuk mencari kerja, susah untuk memulai bisnis, Iya, usaha. susah untuk mendapatkan kesempatan untuk berwirausaha. Itu yang dirasakan oleh anak-anak muda. Sehingga ya mungkin karena itu lebih mudah didapatkan di luar negeri, makanya ya bahasanya Kabur aja dulu. dulu. Dan kabur aja dulu itu kan kalau pengertian secara bahasa mereka akan kembali dulu, kabur Iya. aja dulu. Nanti Ya, Kabur akan aja kembali. itu harapan anak muda lah. Iya, Kalau dari betul. Bang An sendiri harapannya apa nih dengan pemimpin baru? Ya harapannya adalah memang sesuai dengan janji Tahan aja dulu. enggak janji-janji mereka ya. Setiap calon kepala daerah kita janjinya kemakmuran, perubahan, kemajuan, kesejahteraan gitu. Itu mestinya mereka harus benar-benar fokus ke sana. Jangan sampai mereka tiba-tiba mengganti mobil dinas. Itu kan udah melanggar benar tuh. Untuk apa mobil dinas, sementara kita efisiensi gitu. Ini benar-benar harus kemakmuran, kesejahteraan, itu salah satunya adalah lowongan pekerjaan itu. Gitu. Nah, bicara soal janji, Sylvie, itulah kenapa di koran kita, kalau Sobat Lampung Pos baca koran Lampung Pos, itu ada beberapa halaman yang memang kita Betul. kita Buat ini kita ya buat itu untuk sesuai janji-janji politiknya. mengulas janji-janji politik dari kepala daerah yang dilantik hari Iya. ini. Harapannya pembaca Lampung Pos juga membaca, mengetahui dan mengingat. Ya, Dan setelah mengingat, apa selanjutnya? Mengingatkan. Kalau misalnya mereka keluar atau tidak sesuai janji visi misi, masyarakat publik berhak Mengingatkan. dong untuk Betul. menagih janji. dan Lampung Pos siap untuk menjadi wadah aspirasi publik itu ya. Iya, sahabat Lampung Pos. Jadi memang masyarakat itu punya peran yang sangat penting dalam mengawal janji-janji politik para kepala daerah yang sudah terpilih ini. Betul. Nah, seperti kita lihat misalnya ya, ada kepala daerah yang Langgamus nih misalnya. Di janjinya dia akan membawa Kabupaten menuju jalan lurus untuk perubahan bersama. Artinya kan perubahan bersama ini perubahan konotasi yang positif, bukan negatif kan gitu ya. Artinya mereka ingin membawa kesejahteraan sesuai dengan amanah konstitusi kan seperti itu kan. Jadi memang mereka harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka buat sendiri gitu, petunjuk jalannya kan gitu. Ya rata-rata kalau kita lihat di koran kita itu memang kata kuncinya kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, itu yang masih menjadi pekerjaan rumah yang memang harus dituntaskan oleh siapapun yang mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Kalau kita breakdown lagi kan, kalau kita bicara statistik ya kita memang indeks pembangunan manusia, ya kan, angka kemiskinan, angka pengangguran, stunting, itu kan angka-angka yang memang harus diperhatikan dengan cermat kepala daerah yang dilantik ini. Iya. Jangan sampai angka saat ini dan angka
5 tahun nanti itu ya Sama saja atau bahkan sama. turun. Ada kemunduran bahkan. Karena Nah, ada itu. kemunduran. Jadi selain pekerjaan apalagi Silvi yang biasanya nih menjadi Anak keresahan anak muda. Iya, itu pekerjaan sih. Tetapi kalau secara umum bukan hanya anak muda aja ya, tapi yang berkembang saat ini adalah karena adanya efisiensi anggaran nih, kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo, pemerintah pusat tentu akan transfer ke daerah ini berkurang, bahkan Betul. mungkin dipangkas cukup banyak nih. Benar. Sedangkan daerah-daerah itu masih banyak bergantung terhadap dana transfer. Nah, ini menurut saya adalah tantangan terbesar nih bagi kepala daerah terpilih untuk bagaimana membangun atau merealisasikan program-programnya di tengah anggaran yang memang Terbatas. sangat minim. Apalagi PAD kita di tahun 2024 ini realisasinya lebih kecil daripada realisasi di tahun 2023. 2023, Dari target sekitar 5 5 miliaran, 5 triliun, Betul. hanya tercapai sekitar 3,3. Ini kan Sangat kecil ya. tantangannya persentasenya besar ya. banget. Persentase. Ya ini kan nanti ada setelah pelantikan hari ini kan ada yang namanya setelahnya ada yang namanya ini kan retreat ya. Retreat. Iya. Di Magelang ya. Harapannya inilah momen juga untuk mensinergikan antara kebijakan pusat dan di daerah, dan bagaimana kepala daerah juga bisa merespon, bisa menindaklanjuti spirit dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kalau Betul. kita baca atau kita lihat statementnya Wamen dalam negeri ya, Wamendagri. Bima Karya Iya. Bima. Arya Bima Betul. ya, itu menyatakan bahwa retreat ini memang salah satunya nanti akan dibahas beberapa hal penting. Pertama adalah soal sinergi Iya. pusat daerah, terus yang kemudian efisiensi Efisiensi, anggaran, betul. dan bagaimana daerah itu benar-benar bisa memahami yang namanya mandatory spending ya, atau pengeluaran wajib. Betul. Ya kan, Benar. anggaran pendidikan 20%, anggaran kesehatan mencerminkan 10%, 10%. kalau tidak salah infrastruktur untuk pelayanan itu 25%. Itu kan angka-angka yang wajib dikeluarkan Betul. oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena ada aturan undang-undangnya. Makanya Belum disebut lagi mandatory spending. Iya, mandatory belum lagi spending. anggaran rutin, gaji pegawai, Iya. kan seperti itu ya. Itu kan harus benar-benar harus Yang jelas kan mengurusnya. kalau kata Presiden Prabowo, untuk makan gizi Makanan Makan bergizi bergizi gratis. gratis ini MBG. biarlah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi bebannya APBN Iya. dan pemerintah daerah mungkin yang sebelumnya Sudah merencanakan, mempersiapkan program serupa itu mungkin dialihkan, lebih dialihkan saja kemana, ke betul. pembangunan daerah. ke pembangunan daerahnya Betul. atau meningkatkan kualitas layanan di sekolahnya Betul. gitu loh. Jadi jangan sampai makan bergizi gratis ini jadi beban anggaran daerah. pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat kan memang ada ya beberapa pemerintah daerah yang sudah punya ancang-ancang untuk Mengikuti program seperti ini mengalokasikan ya. makanya Anggaran. balik lagi Silvi, kata kuncinya itu adalah sinergi. Iya, sinergi. Iya. Kalau sinergi itu kan ada semangat kebersamaan, membersamai, Betul. bekerja sama, bukan sendiri-sendiri gitu. Kalau sendiri-sendiri ya ini program-program lu, ini program-program gue. Iya, Ya iya, memang iya. harapannya di setelah retreat kepala daerah itu sih Kak, harapannya supaya bukan hanya menjadi glamour campingnya para kepala daerah Iya, iya, gitu, iya. tapi juga memberikan output untuk sinergi yang lebih baik terkait program-program secara nasional. Iya. Yang jelas masyarakat itu makin cerdas, Iya. masyarakat Makin kritis. makin kritis, dan ada republik netizen yang Iya. kalau udah mereka bersuara, bergerak, itu biasanya menjadi perhatian banyak pihak. Iya. Dan tentu saja critical time-nya itu adalah waktu kritisnya itu adalah 100 hari kerja. Kemarin kan waktu kabinet Merah Putih bekerja 100 hari udah banyak tuh keluar evaluasi PR ya kan. Hasil survei tingkat kepuasan dan lain sebagainya. Nah, kita juga berharap kepala daerah Mereka juga harus bersiap ya. mereka juga harus bekerja cepat gitu loh untuk terutama di dalam 100 hari kerja. Gitu. Dan mereka juga harus bersiap untuk menerima kritik pada di momen 100 hari kerja ini. Dan gitu. kalau perlu ya ikuti pemimpinnya lah.
Kalau Iya. Presiden Prabowo kan beberapa kali kesempatan sudah memberikan kode kan, sempat Betul. kita bahas juga kan di bedah Iya, tajuk kan, betul. Benar. akan melakukan reshuffle, Dan ya itu kan, benar terjadi mengingatkan. di Dan beberapa. sudah ada kemarin korbannya itu. satu ya kemarin ya. Hmm. Ya walaupun yang bersangkutan menyatakan memilih Mengundurkan untuk diri. mengundurkan diri Iya, daripada Pecat. diberhentikan, Diberhentikan. kira-kira seperti itu. Atau Artinya mungkin presiden ini punya semangat Atau ini nggak mungkin yang main-main. lain itu tidak memundurkan diri, nunggu dipecat mungkin ya. Jadi kita berharap yang penting pemerintah daerah itu punya spirit yang sama, punya ketegasan yang Ya. sama. Kalau ada kepala dinas atau ya kepala dinas ya, Ya. terutama yang tidak bekerja sesuai dengan harapan ya jangan sungkan-sungkan lah untuk Benar. Iya. Kabinet dia ya. di reshuffle. Kalau kabinet dia itu bisa harus diresapel. Kabinet presiden dan menteri, kabinetnya kepala daerah itu adalah kepala dinas dan sekretaris daerah. PD. Ya 100 hari kerja memang penting banget ya. Tapi kalau dari kacamata pun Ago nih, apa sih yang harus dilakukan oleh kepala daerah di 100 hari kerja ini? Yang jelas masyarakat itu pasti akan melihat janji kampanyenya, relate Iya. nggak dengan apa yang disampaikan. Makanya kalau pemerintah gencar untuk mengeksekusi, menjalankan program misalnya makan bergizi gratis, ya, karena memang itu apa yang sudah Dijanjikan mereka. dijanjikan dan pemimpin itu harus menempati apa yang sudah dia sampaikan. Minimal ada gerakan yang menuju ke arah apa yang dijanjikan dia kan seperti itu kan ya. Dan Misalnya harapannya kemakmuran bukan itu. minimal kalau bisa ya maksimal. Betul. Kalau Itu. tidak itu akan jadi banyak omongan. Nah, Makanya itu. kan kita muat nih di koran kita Iya. nih, ya kan? Janji kemakmuran, janji kesejahteraan, Iya. janji infrastruktur, janji membangun dari desa, Desa. janji memperbaiki jalan. Nah itu kalau Itu bisa memang ya sudah harus ada yang dilakukan. memang harus dieksekusi. Sudah ada dalam aksi ya 100%. dalam 100 hari dan Plus ditambah efisiensi anggaran karena kan nah itu ini kan sesuatu yang di luar mapping. Betul, ya. betul. Sesuatu yang tidak Sangat tidak Harus terprediksi diprediksi sebelumnya ini. harus ada solusi untuk Dan mungkin ada Efisiensi kepala daerah yang anggaran tadi ini. sudah mau merencanakan ini itu, begitu ada Hmm. efisiensi, nah mungkin dia lemes lagi atau apa gitu ya, kendor lagi semangatnya. Tapi enggak lah. Kalau memang mereka mau bersinergi dengan pusat, itu artinya peluang-peluang untuk membangun daerah dengan sinergi itu pasti ada. Pasti pemerintah pusat juga, misalnya nih, siapa yang nyangka Lampung mendapat guyuran 800 miliar pada saat Iya. eranya Untuk impres jalan daerah. untuk Jalan berjalan daerah. daerah itu ya. Itu karena penyebabnya adalah karena kritikan dari salah satu warga terhadap infrastruktur yang buruk di Lampung. ya netizen itu tadi, Pak. Netizen gitu, Republik netizen kan gitu. Makanya memang harus ada sinergi. Sinergi itu memang kerja bersama, tapi nggak juga menua bersama. Ada harapan lah Silvi ya, apalagi kan gubernur terpilih di Provinsi Lampung ini adalah salah satu kader terbaik Partai Partai Gerindra. Gerindra. Kalau kita lihat nih ya, di berbagai kesempatan mendapatkan ya perang. Iya, Kemarin betul. membacakan Pancasila. Iya, Pancasila. Pancasila. walaupun ada yang ya bermain lah dipotong-potong Betul. gitu kan. Itu merupakan sebuah kepercayaan. Hari ini baru saja kita saksikan ya kan Gubernur Lampung adalah kepala daerah pertama yang disematkan. Sematkan tanda Kemudian untuk penandatanganan apa namanya? pelantikan, surat pelantikan ya. Mungkin ya kita boleh berharap, publik Lampung boleh Iya. berharap gitu. Sinergi pusat daerah itu Ada perhatian. akan menjadi lebih baik, Iya. akan lebih baik. Walaupun tidak, ya banyak pakar juga bilang walaupun kepala daerah yang dilantik hari ini adalah sebagian besar didominasi Kim Plus, sinergi itu hal lain gitu ya. Iya, iya. Itu sah-sah aja, tapi untuk Lampung ada pembedanya, Iya. ya kan? Karena pemimpin yang memimpin Lampung ini adalah itu tadi ya. Kader terbaik Gerindra, Sepertinya ya. bisa kita nilai seperti itu di mata Presiden Prabowo, kader terbaik. Di berbagai kesempatan selalu mendapatkan Iya. tempat. Sebenarnya dapat nilai plus dari Presiden Iya. Prabowo ini. Saya ini cerita sedikit nih Sobat Lampung Pos. Beberapa waktu lalu jalan ke Bandung acara Dewan Pers waktu itu ya. Saya bilang sama teman jurnalis dari Solo, enak ya di Solo sepertinya gitu. Ya alhamdulillah ketiban Iya, durian iya, runtuh betul. gitu. Karena pemimpin daerahnya Anak dari presiden, anak kandung ya. kegiatan-kegiatan ya kan, sehingga ekonomi, kegiatan, aktivitas di Solo itu
berkembang pesat. Dia bilang begini, ya kalau nanti wakil presidennya dari Lampung atau bagaimana, ya bisa jadi Lampung bakal kecipratan seperti Solo juga. Nah harapannya kecipratan itu tadi juga bisa. Walaupun wakilnya bukan dari Lampung ya, wakil presiden bukan dari Lampung. Walaupun wakil presiden bukan Lampung, tapi kan kita ambil dari perspektif lain nih. Betul, Dari betul. perspektif sosok gubernur yang baru saja dilantik hari ini. Itu adalah salah satu kader terbaik Harapannya itu partai gitu. berkuasa saat ini. Kalau wali kota Solo itu anak kandungnya presiden dulu sebelumnya, gubernur Lampung itu ada anak ideologis presiden saat ini. Jadi ada harapan lebih untuk itu. Iya. Gitu. Harapan masyarakat Ya, makin namanya besar optimis nih kan, ya. kepada gubernur kita. Ya, terutama bisa menunaikan harapan Gen Z itu tadi lah ya. Ya, Iya. buka lapangan kerja seluas-luasnya. Lapangan pekerjaan Lapangan itu pekerjaan. jadi penting banget sih untuk kami. Lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha itu Ya. kan itu. Juga peningkatan skill mungkin perlu memang ditingkatkan lagi, kesempatan-kesempatan untuk anak-anak muda bisa mengembangkan potensinya, minatnya gitu. Banyak sekali yang termuat di edisi khusus koran cetak Lampung Pos hari ini, dan sahabat Lampung Pos bisa baca janji lengkap, janji kampanye nih dari kepala daerah terpilih di koran edisi khusus Lampung Pos hari ini. Oke, saya Atau juga Sylvia kita bisa Agustina. di lampungpos.id Oh untuk iya. papernya ya kalau mau. Di lampungpos.co bisa akses di websitenya juga. Di sana tertera lengkap apa saja yang perlu kita kawal untuk pembangunan Provinsi Lampung ke depannya. Oke, sahabat Lampung Pos, ini perbincangan kita membahas terkait dengan edisi khusus hari ini. Saya Sylvia Agustina. Saya Mustaan Basran. Saya Abdul Ghafur. Kami semua undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.